untuk bisa hidup dan bertahan hingga sejauh ini merupakan salah satu pencapaian paling hebat dalam hidupku. Karena aku berhasil melalui berbagai macam perundungan yang pernah terjadi. Hal tersebut membuat aku dikucilkan dan kerap kali disudutkan. Wah, rasanya di situ dunia jahat sekali. Jika saya tidak bisa bicara baik, lebih baik saya diam. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga hari kalian menyenangkan ya. Perkenalkan, aku Farasilan Fadilah, atau lebih dikenal sebagai Ara. Aku merupakan seorang mahasiswi, sekaligus anggota dari Wadah Beauty Agent Bandung, dan juga community eksekutif serta junior trainer di Teman Berbagi. Untuk bisa hidup dan bertahan hingga sejauh ini merupakan salah satu pencapaian paling hebat dalam hidupku. Karena aku berhasil melalui berbagai macam perundungan yang pernah terjadi. Salah satu kasus perundungan yang terjadi adalah pada saat aku duduk di bangku sekolah dasar. Lebih tepatnya pada saat aku kelas 5 SD. Pada saat itu, aku mengalami pubertas lebih cepat daripada teman-temanku yang lain. Pubertas membuat perubahan tubuhku menjadi sangat kentara. Hal tersebut membuat aku dikucilkan dan kerap kali disudutkan. Aku bahkan memiliki julukan sebagai Tsunade. Untuk orang-orang yang menonton Naruto, pasti tahu bagaimana visual dari karakter tersebut. Selain itu, badanku yang besar juga membuat aku seringkali diteriaki sebagai gajah. Pada saat itu aku sangat membenci baju olahraga, karena baju olahraga membuat badanku sangat terlihat. Aku takut untuk bercerita pada orang tuaku. Maka dari itu, aku lebih sering memendamnya sendiri. Namun sepertinya orang tuaku sadar bahwa aku memiliki masalah. Dan mereka selalu meyakinkan aku bahwa aku bisa melewati apapun masalah yang sedang aku hadapi tersebut. Karena hal tersebut, aku selalu menanamkan dalam benakku bahwa oke, seberat apapun masalahnya, aku harus bisa. Akhirnya aku berhasil menyelesaikan studiku dan naik hingga ke jenjang sekolah menengah pertama. Pembulian yang terjadi pada saat aku SD membuat aku tidak percaya diri. Namun, aku tetap bersosialisasi. Beruntungnya aku memiliki seorang sahabat yang selalu ada untukku. Masalahnya, sahabat tersebut adalah sahabat laki-laki. Aku selalu menghindari konflik. Aku tidak mau memiliki masalah dengan orang lain. Dan ternyata, masalah tersebut muncul karena aku bersahabat dengan lelaki ini. Salah satu teman di kelasku menyukainya dan mengancamku bahwa jika aku berpacaran dengan sahabat aku ini, aku akan dijauhi oleh teman-teman sekelasku. Wah, rasanya di situ dunia jahat sekali. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya berteman. Namun mengapa dengan berteman, aku bahkan malah dijauhi oleh orang-orang. Meskipun aku tidak pacaran dengannya, aku tetap dijauhi oleh teman-temanku. Namun, beruntungnya lagi, ada 2 orang perempuan yang bersedia menjadi sahabat aku, yang bersedia menjadi tameng untukku. Ketika aku disudutkan, bahkan mereka yang selalu membelaku. Meski ujungnya mereka ikut disudutkan juga. Persahabatan kami bahkan bertahan hingga saat ini. Dan karena hal tersebut, aku percaya bahwa keluarga itu bukan hanya ayah, ibu, dan anak. Tapi keluarga itu juga melingkupi persahabatan dan pasangan. Berkat 2 sahabat aku ini, aku bisa lepas dari tali perundungan. Aku bisa menjadi lebih berbaur dengan teman-temanku yang lain, dan akhirnya perundungan itu selesai. Lalu naik lagi ke sekolah menengah atas. Di sini aku harus berpisah dengan mereka karena kita memasuki sekolah yang berbeda. Perundungan-perundungan terjadi membuat aku memiliki trust issue dan membangun tembok dengan orang-orang di sekitarku. Namun, pada saat aku sekolah menengah atas, aku mengambil jurusan IPS, di mana aku mau tidak mau harus berbaur dengan teman-temanku di sana. Akhirnya aku memberanikan diri, aku mempercayai diri aku sendiri, oke, aku harus berteman. Akhirnya aku membangun pertemanan dengan teman-temanku. Namun ternyata, di sini masalah muncul lagi. Karena suatu kesalahpahaman yang bahkan aku tidak tahu pada saat itu, aku dikucilkan oleh teman sekelasku.
Aku bingung, sampai aku sempat berpikir, apakah aku memang tidak pantas untuk bahagia? Apakah aku emang tidak pantas untuk berteman dengan orang lain? Aku hanya ingin hidup normal. Bahkan aku pernah dibilang bahwa percuma kamu pintar, tapi kamu goblok. Kamu sih enak, punya orang tua kaya, padahal orang tua saya biasa saja. Sering kali saya mendengar perkataan-perkataan tersebut hingga saya muak dan saya merengek kepada orang tua saya bahwa saya tidak nyaman di sini, saya tidak diterima. Lalu orang tua saya berkata bahwa ini merupakan ujian dari Tuhan untuk menempa mental kamu supaya menjadi orang yang kuat. Kamu harus bisa berhasil melewati masa-masa ini. Oke. Karena orang tua saya berkata tersebut, akhirnya saya memberanikan diri untuk berbicara kepada mereka. Menanyai apa maksud dari yang mereka lakukan. Lalu menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Dan pada akhirnya, dengan komunikasi yang baik serta rasa saling memahami yang kami miliki, akhirnya kami bisa berteman dengan baik hingga akhirnya kami lulus. Selanjutnya, masuk ke awal masa perkuliahan. Saya kuliah di salah satu universitas negeri di Jawa Barat. Oke, masuk di masa-masa kuliah, saya melihat orang-orang menjadi lebih individual. Orang-orang di sekitar saya merupakan orang-orang yang sangat berprestasi. Ada yang menjadi delegasi ke luar negeri, ada yang menjadi delegasi untuk lomba, cerdas cermat, lomba debat, bahkan ada yang mengikuti kegiatan modeling, ada yang menjadi selebgram, dan sebagainya. Wah, saya pikir, kok hidup saya gini-gini aja ya? Sedangkan kok teman-teman saya hebat-hebat sih? Saya selalu merasa saya ketinggalan daripada yang lain. Saya di bawah mereka. Saya merasa saya tidak berprestasi, saya merasa saya tidak pintar, saya merasa saya hanya standar-standar saja, saya merasa tidak cantik. Pokoknya saya sering kali menghujat diri saya sendiri. Hingga akhirnya saya sadar, oke, dulu saya dirundung oleh teman saya, namun sekarang saya ternyata merundung diri saya sendiri. Menangis setiap malam, meratapi nasib saya. Sampai akhirnya pada saat satu malam saya sadar, saya tidak bisa membiarkan hal ini terjadi terus-menerus. Saya harus bangkit. Saya juga harus menunjukkan bahwa saya berharga, saya bisa berguna untuk orang lain. Maka dari itu, saya berusaha keluar dari zona nyaman saya berusaha berbaur, saya berusaha menunjukkan bahwa saya juga bisa. Saya lebih mencintai diri saya sendiri. Saya melakukan afirmasi melalui perkataan yang pada akhirnya saya bisa menanamkan dalam benak saya bahwa saya juga berharga, saya juga berhak bahagia, dan saya itu unik sebagai diri saya sendiri. Poin tersebut membawa saya kepada masa di mana saya merasa mungkin saya tidak akan bisa merubah dunia karena saya tidak memiliki apa-apa. Namun pada akhirnya saya sadar bahwa dengan kebaikan saya bisa merubah dunia. Mungkin tidak dunia secara global, namun dunia seseorang. Saya sempat dirundung. Saya sempat merasa lebih baik saya tidak ada di dunia ini. Saya sempat merasa bahwa dunia itu jahat karena perundungan. Perundungan melalui kata-kata yang dilontarkan oleh seseorang. Saya sadar kata-kata itu bisa membunuh dan kata-kata itu bisa membangun. Saya pernah dibunuh oleh kata-kata dan saya juga pernah dihidupkan kembali dengan kata-kata dari penguatan oleh orang-orang yang saya sayangi. Maka dari itu saya selalu menetapkan pada diri saya sendiri bahwa jika saya tidak bisa berbicara baik, lebih baik saya diam. Saya tidak pernah tahu apa beban atau tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang. Saya tidak mau membunuh seseorang melalui kata-kata, maka dari itu saya selalu berusaha membangun seseorang melalui kata-kata yang saya ucapkan. Di teman berbagi membuat saya sadar bahwa hal tersebut bisa saya lakukan dengan menjadi relawan. Saya akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi relawan di panti asuhan dan berbaur dengan adik-adik di sana, memberikan mereka penguatan, menunjukkan kata-kata bahwa mereka juga berharga, mereka juga unik, mereka juga bisa bahagia dan berhak untuk bahagia.
Maka dari itu, mulai saat ini hingga nanti, saya selalu percaya bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan. Maka dari itu, gunakanlah kata-kata sebijak-bijaknya. Janganlah gunakan kata-kata untuk merundung, tapi untuk membangun seseorang. Karena dengan kata-kata, kamu bisa mengubah hidup seseorang. Terima kasih. Berikan komentar Anda tentang video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.